Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desti selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Haya Syifa. Nama Zahrani Abdillah. Saya Bustinaya. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang pemakaian tanda baca hubung, pisah, tanya, seru, petik, dan kurung. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Latar belakang pada materi kali ini yaitu penggunaan tanda baca sangat dituntut dalam sebuah penulisan ejaan, khususnya pada penulisan karya ilmiah, yang harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut PUEB. Seringkali kita salah dalam menggunakan dan menempatkan tanda baca tersebut. Maka dari itu, kami akan membahas tentang penggunaan tanda baca dengan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, yang kedua, kami akan masuk kepada bagian rumusan masalah. Yang pertama, seperti apa penggunaan tanda hubung yang benar? Yang kedua, seperti apa penggunaan tanda pisah yang benar? Yang ketiga, seperti apa penggunaan tanda tanya yang benar? Yang keempat, seperti apa penggunaan tanda seru yang benar? Yang kelima, seperti apa penggunaan tanda petik yang benar? Dan yang terakhir, seperti apa penggunaan tanda kurung yang benar? Akan memasuki pada bagian ketiga, yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui seperti apa penggunaan tanda hubung yang benar. Yang kedua, untuk mengetahui seperti apa penggunaan tanda pisah yang benar. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan tanda tanya yang benar. Yang keempat, untuk mengetahui penggunaan tanda seru yang benar. Yang kelima, untuk mengetahui penggunaan tanda petik yang benar. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk mengetahui seperti apa penggunaan tanda kurung yang benar. Baiklah, kita akan masuk pada bab 2, yaitu pembahasan yang pertama, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, contohnya itu ada membudidayakan. Yang kedua, ada tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Nah, contohnya itu anak-anak, bersama-sama. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dijeda satu-satu. Contohnya 27/2/2022. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya berevolusi. Nah, pada bagian kelima ini, tanda hubung dipakai untuk merangkai sebuah kata yang pada bagian A yaitu kata se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Nah, contohnya itu ada se-Asia, selampung. Nah, pada bagian B ada kata ke dengan angka. Nah, contohnya itu peringkat ke-1. Pada bagian C, angka dengan akhiran an. Contohnya tahun 2000-an. Pada bagian D, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Nah, contohnya itu pada hari H, di SK-kan. Pada bagian E, kata dengan kata ganti Tuhan. Nah, contohnya itu dengan rahmatnya atas ciptaanmu. Pada bagian F, huruf dan angka. S1, S2. Pada bagian G, kata gantiku, mu, dan nya dengan singkatan berupa huruf kapital. Nah, contohnya itu ada KTP-mu. Fungsi tanda hubung yang keenam yaitu untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau unsur bahasa asing. Yang ketujuh, fungsi tanda hubung adalah untuk menandai kata terikat yang menjadi objek bahasan. Materi yang kedua yaitu tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk menandai kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya dalam kalimat keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika mau berusaha keras, yaitu keberhasilan itu tanda pisah,
kita sependapat tanda pisah dapat dicapai jika mau berusaha keras. Tanda pisah dapat digunakan juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Contohnya dalam kalimat gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, tanda pisah, amanat Sumpah Pemuda tanda pisah harus terus digelorakan. Tanda pisah dipakai antara dua bilangan, tempat atau tanggal yang memiliki makna sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2010, tanda pisah 2013, yang memiliki makna tahun 2010 sampai 2013. Materi yang ketiga yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai untuk mengakhiri dari kalimat tanya. Kegunaan tanda tanya yang kedua yaitu jika tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung, itu untuk menandakan kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Materi yang keempat yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan setelah ungkapan atau pernyataan yang berisi tentang seruan atau perintah yang mengekspresikan atau menandakan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan juga emosi yang kuat. Contohnya, jangan lupa cuci piring kotor itu. Materi yang kelima yaitu tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dari naskah atau dari bahan yang lain, dan digunakan untuk mengapit kata-kata ilmiah yang artinya kurang diketahui, untuk mengapit kata-kata khusus, judul syair, karangan atau bab pada buku yang terdapat dalam buku. Tanda baca petik digunakan juga untuk menutup kalimat atau mengakhiri kalimat yang ditempatkan di belakang, dan tanda baca petik penutup mengikuti tanda baca petikan langsung. Contohnya, apakah makanan di rumah makan itu sangat enak? Kata Anissa. Contoh yang kedua, karena tim itu sangat hebat, maka tim itu dijuluki si Maung. Yang keenam, tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, dan keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral dalam pembicaraan. Tidak hanya itu, tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Untuk mengapit huruf atau kata di mana kehadiran huruf atau kata tersebut bisa dihilangkan dalam teks. Contoh penggunaannya, semua warga diwajibkan memiliki KTP, kartu tanda penduduk, saat sudah berusia 17 tahun. Para wisatawan itu berasal dari kota Bandar Lampung. Bab 3 penduduk. Simpulan, tanda baca merupakan suatu simpul yang digunakan dalam tulisan untuk menunjukkan struktur, intonasi, dan jeda. Tanda baca berperan penting dalam penulisan suatu paragraf, karena jika dalam penulisan tanda baca terjadi kesalahan, maka makna dan struktur dari tulisan tersebut menjadi tidak padu. Tidak semua tanda baca bisa disisipkan dalam suatu kalimat. Penulisan tanda baca disesuaikan dengan kaidah dan struktur kebahasaannya. Saran, sebaiknya dalam penulisan harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan. Maka dari itu, kita harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati. Saran kami untuk teman-teman agar setiap kali ingin menulis, ada baiknya kalian lebih memahami kaidah-kaidah penulisan tanda baca yang sesuai dengan PUEBI. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.